Hai sob, Fari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Fari mau ajak sobat sekalian untuk mencari bunga untuk rangkaian bunga liar. Meskipun saat ini lagi panas-panasnya sobat sekalian. Ini hampir pukul 11 siang. Matahari begitu teriknya, tapi Fari tetap semangat ya. Karena Fari udah bayangin bunganya ini bakalan mekar banyak di sana. Mari kita mulai pencarian. Ya, Fahri agak kecewa sih. Setelah sampai ternyata nggak seperti yang Fahri bayangin. Bunganya yang mekar cuma dikit pun kecil-kecil. Padahal tanamannya banyak. Waduh, gawa gunting ya ora landep menehi. Jan dembik tenan ini guntingnya. Marai emosi. Waduh, meskipun tanamannya ada banyak, tapi yang mekar cuman ada 3 atau 5 ini. Ya, tetap semangat. Nanti kita cari lagi. Semoga nanti di tempat lain banyak yang mekar ya. Fahri melanjutkan pencarian. Nah, ini ternyata banyak di tebing-tebing. Tapi butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Jadi Fahri harus blesek-blesek untuk meranggeh. Apa meranggeh itu? Menyengget. Meraih. Karena ini posisinya agak susah memang ya. Karena di tebing-tebing. Udah gitu sabitnya ketinggalan di bawah. Jadi Fahri harus turun lagi untuk ambil sabit karena tangannya tidak gaduk, tidak terjangkau kalau hanya pakai tangan kosong. Jadi Fahri harus turun lagi deh untuk ngambil sabit. Ya, perjuangan. Waduh, tuh. Iya. Iya. Lihatlah Fahri harus meranggeh-ranggeh, nerunjak-nerunjak untuk mendapatkannya. Keplosot-plosot juga ya. Demi apa coba? Demikian. Tapi happy loh. Ya kalau nggak seneng dan nggak punya jiwa petualang pasti mikirnya ngapain sih repot-repot tinggal beli di florist dan akan bilang kurang gawean, suka nganggur, apalagi gerigis. Tapi ada kepuasan tersendiri, kepuasan duniawi yang hakiki yang tidak terbayarkan. Nih tak pencok semua dahan yang banyak bunganya. Nanti akan tunas lagi ya di sana. Tinggal kita sortir ya. Kita ambil yang ada bunganya saja. Wih, Fahri kok lupa memperkenalkan tanaman ini. Ini disebut sebagai kipait atau bunga bulan atau paitan. Nama ilmiahnya adalah Tithonia diversifolia atau sering disebut sebagai Mexican sunflower. Tanaman kipahit ini sebenarnya memiliki segudang manfaat. Tapi banyak sekali sobat sekalian yang belum tahu kan? Ya kan? Oke. Sambil sortir bunganya, Fahri akan jelasin manfaat dari bunga Tithonia diversifolia ini. Daun dari kipahit ini bisa digunakan sebagai kompos hijau karena mudah sekali terdekomposisi dan dapat menyediakan nitrogen dan juga unsur hara lainnya bagi tanaman. Jadi sobat bisa ambil daunnya untuk pupuk kompos. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian kipahit ini juga bisa mengurangi polutan. Karena bentuknya yang semak dan juga rimbun bisa menyerap polutan di udara. Apabila sobat menanam kipahit ini di halaman rumah, berarti sobat telah membantu mengurangi polusi udara. Waduh, hebat kan? Menyala abangku. Selain itu bisa diolah sebagai pupuk organik. Bagi manusia, kipahit ini bisa dimanfaatkan untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mengobati gatal-gatal dan juga kudisan. Hayo, siapa yang kudigen atau kudisan? Sobat sekalian, Fahri mau naik ngambil yang itu di atas. Itu perjuangan yang sangat dahsyat karena kesemak-semak ya. Itu bagus karena dia tegak, nggak seperti yang tadi. Mengoksidasi kulit sel bakteri. Jadi sobat sekalian kalau nggak punya bakterisida bisa pakai ekstrak dari daun kipahit atau Tithonia diversifolia ini. Mencegah tumbuhnya parasit dan jamur. Jadi bisa digunakan sebagai fungisida juga. Ternyata manfaatnya sangat banyak ya untuk kipahit ini. Fahri jamin deh. Kalau halaman sobat sekalian ditanami dengan kipahit ini, ketika berbunga pasti sangat bagus. Dapat banyak. Nanti dipilah-pilah. Tinggal dipilah-pilah ya ini. Wih, mantap. Yap. Ini dapat banyak. Ya, nanti kita pilah-pilah. Ini ada katutan bunga pebo. Kalau di waktu kecil ini bilangnya bunga pebo.
Nih, nggak terlalu kuwi? Nggak ketok. Ketok. Nih, pebo nih. Biasanya diplekek-plekek gini mainnya. Ini cabang-cabangnya agak susah ditata karena bengkok, karena posisi pohonnya gini, karena pohonnya nggak tegak ya, jadi ya agak butuh kesabaran untuk merangkainya, tapi ya bisa lah insya Allah ya. Tapi udah semangat nih, udah dapet mini sunflower nih, lumayan banyak. Tadi sempet pesimis karena pas yang pertama pohon yang Fahri datengin nggak ada bunganya, tapi yang ini ternyata banyak, lumayan banyak. Nah ini cakep sekali ya, nuansa kuning seperti leng Taiwan ya. Aduh, ini daunnya dihilangkan karena memang kita mau ekspos bunganya saja. Ini walaupun udah rontok tetap tak bawa karena ini tetap bagus, ada kuning-kuningnya. Guntingnya juga agak tidak landep ini, jadi yo butuh perjuangan. Nah, nanti mau dikombinasiin sama apa ya kira-kira? Cakep bener nih, kayak bunga impian setiap insan. Waduh, ada yang delolor sekali nih, wah tidak masuk. Nah, cakep toh. Jangan ada yang tersisa di sini, sayang. Masih ada guys, ini ternyata masih ada. Baunya khas bunga rumput. Wah ini kok toklek. Yang sudah turun dulu seperti ini tetap Fahri bawa, tetap Fahri ambil ya. Kayak bunga marigold, walaupun mahkotanya udah hilang, tinggal benang sari, tapi masih cakep. Tuh masih bagus, tetap Fahri bawa. Oke, sobat sekalian, udah dapat lumayan banyak. Nanti tinggal kita tata ya. Baunya enak banget. Tuh, banyak. Nanti tinggal kita rangkai. Kalau nggak ada yang pas buat kombinasi, ya udah ini aja, kayaknya udah cukup. Nuansa kuning. Waduh, sobat pasti mengira HP-nya error atau videonya ndrendet ya. Padahal ini Fahri sengaja. Sebelum pulang, Fahri sempat foto-foto dulu. Karena Fahri tidak tahan untuk ambil foto karena ini bunganya cakep bener. Ya, supaya sobat tahu bahwa pengambilan foto itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang hasilnya ada yang dembi, itu ada yang merem, tidak sesuai yang diharapkan, tapi sayang kalau dibuang. Jadi tetap Fahri posting ya. Ketika perjalanan pulang, sambil mikir-mikir kira-kira mau dikombinasiin dengan bunga rumput apa, Fahri take video dan juga foto. Beberapa foto terlihat dembi dan juga nyermumuh. Waduh, hasil foto dan video di season ini agak mengecewakan karena tidak sesuai dengan yang Fahri ekspektasikan. Fahri membayangkan bahwa backgroundnya itu bisa blur, tapi bunganya tetap terlihat jelas. Ya, tapi overall ada beberapa foto yang Fahri suka sih dari tik ini. Fahri terlihat maskulin dan juga atletis, serta bunganya terlihat semarak. Karena bunganya masih seger-segernya, Fahri memutuskan untuk take video dan foto sebelum dirangkai karena Fahri khawatir bunga kipahit ini cepat sekali layu. Jadi khawatir karena pas panas terik-teriknya, nanti sampai di studio bunganya sudah ngelembereh atau ngelempuruk
atau nyeremumuh ya. Akhirnya Fahri dapat ide untuk mengkombinasikan rangkaian kipahit ini dengan bunga rumput, sawi langit, dan juga bandotan. Karena pas di pematang sawah banyak sekali tumbuh yang ketika Fahri melihatnya langsung jatuh cinta. Cakep banget. Ini untuk menggantikan bunga baby blues. Baby blues. Baby breath ya. Fahri akan kombinasikan dengan sawi langit, Cantilium cinereum. Ini ada lumayan banyak tadi pas lewat, ya udah sekalian kita ambil untuk kombinasi rangkaiannya ya. Ini cakep banget. Ini sebagai pengganti bunga baby breath. Baby breath salalala. Fahri juga akan kombinasikan dengan bandotan atau wedusan. Ini bunganya warna putih, Ageratum conizoides. Ageratum conizoides. Ini juga nanti sebagai pengganti bunga baby breath. Ini yang sawi langit, Fahri suka banget ini. Yang ini yang bandotan atau wedusan, nanti daunnya dihilangkan karena rame banget kalau sama daun. Fahri lebih suka yang ini sih, cuman ini nggak terlalu banyak, kalau ini banyak banget. Ih, cakep. Ternyata kalau banyak cantik. Fahri nggak tahan buat ambil foto. Ya udah, foto dulu deh. Terakhir Fahri ambil buah dari Putra Malu. Kalau sobat kenal Putri Malu, ini pasangannya Putra Malu. Buahnya cakep ya. Kalau untuk kombinasi rangkaian atau buket, daunnya sebenarnya juga bagus untuk rangkaian. Tetapi namanya juga Putra Malu. Daunnya kalau kesentuh langsung malu, dia langsung menguncup. Tuh daunnya jadi kayak hilang ya. Ya udah, jadi yang Fahri ambil hanya buahnya saja. Waduh, ternyata ada Putri Malu, ada Putra Malu ya. Nama ilmiah dari Putri Malu adalah Mimosa pudica, sedangkan Putra Malu Mimosa pigra. Ini tanamannya bisa besar sekali dan durinya ini tajam-tajam. Itu Fahri kena durinya sebenarnya, tapi karena buat konten jadi ditahan. Hahaha. Putra Malu Mimosa pigra. Ini nanti untuk bagian backnya atau bagian belakangnya. Nanti kita hilangkan daun dan juga duri-durinya, karena lumayan kalau nancep di tangan. Waduh, sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Mari menyusun. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja putra remaja. Pertama bagian belakang dulu dari buah Putra Malu. Kemudian Fahri menggunakan daun palem Arenga hockeriana. Ini nggak sempat di video tadi pas metiknya ya. Palem Arenga hockeriana ini termasuk palem yang jarang dan daunnya itu cakep karena bentuknya itu sangat unik. Daun palemnya Fahri bantu ikat pakai kawat karena agak susah untuk menghadap ke depan. Jadi Fahri kawat dengan batang Putra Malu supaya permukaannya itu bisa menghadap ke depan. Sebenarnya Fahri ini ketusuk-tusuk duri Putra Malu karena bagian atas ini belum dibersihin ya. Tadi nggak sempat bersihin yang bagian atas. Ini agak kerepotan untuk merangkainya karena tangannya nggak nyakup. Apa itu nggak nyakup? Jadi pelukan jari atau lingkar jari itu lebih kecil daripada nanti rangkaiannya yang nanti akan besar bongkoannya. Tangkainya itu besar-besar. Apalagi nanti setelah ditambah dengan bunga kipahit, pasti tangannya nggak nyakup, jadi butuh kawat untuk menalinya. Ini Fahri bingung ya untuk mau ngerangkainya. Fahri taruh dulu aja deh. Fahri fokus dulu ke kipahitnya. Jadi milih-milih dulu kira-kira tangkai-tangkai yang terlalu panjang nanti Fahri potongin. Nah ini Fahri mulai menyusun bunga kipahitnya. Karena tangkainya ini things rodok, jadi ya gimana caranya supaya menghadap ke depan semua. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung. Janganlah engkau
Percaya dengan asmara. Agak lama ini yusunya ya, karena yaitu bunganya ini supaya menghadap ke depan semua. Mari bersama, oh adik, memetik bunga. Nah, seperti yang Fahri khawatirkan, ternyata memang bunga kipahit ini mudah sekali untuk layu karena tadi telat untuk naruh di vas berisi air. Dan karena ngambilnya pas panas-panasnya, jadi beberapa bunga sudah menunduk ke bawah. Tapi ini insya Allah nanti bisa seger lagi. Ini Fahri mulai menggunakan sawi langit sebagai pengganti baby breath. Ini bagian depan karena bunganya kecil-kecil jadi menambah kesan semarak. Fahri taruh bagian samping dan juga depan. Bandotan atau wedusan Fahri nggak jadi pakai karena walaupun sudah ditaruh di air, tapi bunganya itu sudah layu parah. Beberapa sudah menunduk ke bawah, kemudian Fahri nggak ada waktu untuk menyiangi daunnya. Karena kalau disertakan dengan daunnya itu terlalu ramai. Jadi akhirnya pakai sawi langit aja, ternyata sudah bagus. Kemudian bunga kipahit yang sudah tinggal benang sarinya atau yang sudah turun dulu tetap Fahri rangkai. Itu seperti bunga marigold, bagus juga bagian bawah depan. Nah akhirnya sudah jadi, alhamdulillah. Meskipun beberapa bunga sudah ngelembereh atau menunduk ke bawah, tapi ini adalah rangkaian bunga terbesar yang pernah Fahri buat dari bunga rumput atau bunga liar. Gimana hasilnya menurut sobat sekalian? Sekarang saatnya untuk ambil foto dan juga video. Mumpung bunganya masih bagus, mari kita ke sawah. कोई मुझे तक 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 छू ना सके कोई मुझे. Nah sobat sekalian, selama ini kan kalau kita memberikan buket ke orang yang spesial, meskipun pasti beli dari floris. Nah menurut sobat sekalian, layak nggak sih kalau rangkaian dari bunga liar yang kita nyari di kebun-kebun di hutan itu untuk diberikan kepada orang terkasih atau orang spesial? Apakah worth it juga? Apakah harus beli? Menurut sobat sekalian, kalau menurut Fahri, kita tidak membeli tanpa biaya. Tapi ketika kita memberikan buket dari rangkaian yang bunga-bunga ini kita ambil dari hutan, dari tanaman liar, itu justru ada kesan tersendiri, ada perjuangan, kemudian ada sebuah usaha yang tidak mudah untuk mendapatkannya, sehingga sangat layak untuk diberikan kepada orang spesial atau orang terkasih. Nah, pendapat sobat sekalian gimana nih? Fahri pengen tahu nih, sobat sekalian suka nggak dengan konten Fahri merangkai tanaman liar seperti ini? Apabila suka, komen di bawah ya alasannya apa. Dan jika tidak suka, tulis juga alasannya kenapa. Kira-kira untuk video selanjutnya, sobat sekalian mau request untuk rangkaian bunga apa nih? Fahri tunggu ya. Hikmah dari rangkaian bunga liar ini adalah kita bisa belajar bersyukur dengan apa yang ada di sekitar kita. Bisa memanfaatkan sesuatu yang menurut orang lain hal biasa, tapi Allah menciptakannya untuk bisa kita manfaatkan dan bisa kita nikmati keindahannya. Karena sesuatu akan terasa sangat berharga ketika lepas dari tangan kita. Jadi, mari bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki dan dengan apa yang ada di sekitar kita. Jangan selalu melihat ke atas, jangan selalu melihat yang lebih. Karena dengan melihat ke bawah, kita akan lebih bersyukur dan begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.